dari media ya. Baik, izin saya sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril, sore ini mendapat tugas untuk memberikan informasi atau update informasi yang berkaitan dengan monkeypox atau cacar monyet ya. Walaupun dari libur, kita tetap memberikan update kepada masyarakat melalui media sebagai bagian dari keterbukaan atau transparansi informasi ke publik. Teman-teman sekalian yang saya cintai, ya, jadi sejak tanggal 6 Mei 2022, WHO sudah mengumumkan ya, ada negara Inggris yang telah melaporkan monkeypox yang pertama kali, dan seluruh negara diminta untuk memberikan suatu kewaspadaan. Dan dibuat pengumuman baru oleh WHO tanggal 23 Juli, yaitu sebagai kedaruratan kesehatan global ya. Dan di sana saat ini sudah ada 86 negara yang sudah melaporkan kasus monkeypox ini dengan total jumlah 39.708 dengan kematian sekitar 400 orang ya. Nah, kami ingin mengupdate, menginformasikan bahwasanya sejak diumumkan oleh WHO itu di negara kita telah melakukan berbagai upaya ya, kewaspadaan, edukasi, sosialisasi, kemudian bagaimana kesiapan di pintu masuk negara, kemudian persiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu penanganan awal, deteksi, dan juga bagaimana pengobatan-pengobatan yang dilakukan apabila ada pasien cacar monyet. Nah, sudah ada 23 kasus yang sudah kita tangani, 23 diantaranya adalah telah disingkirkan, discarded, karena setelah melalui berbagai proses, PCR-nya negatif, ya, sebanyak 22 orang. Dan hari ini pasiennya ada yang satu terkonfirmasi, ya, dari DKI Jakarta. Dari Jakarta anjir. Orang laki-laki baru 27 tahun ya. Nah, dapat laporan pemeriksaan PCR kemarin malam ya, tadi malam, dan dengan cepat hari ini kami mempublish ya, mengumumkan kepada masyarakat yang mungkin kita juga sering bertanya-tanya, negara-negara tetangga kita sudah ada loh ya, Thailand, Singapura, Australia, tapi Indonesia kok belum ada terus. Nah, hari ini sudah ada, mudah-mudahan informasi ini menjadi bagian, ternyata betul apa yang diumumkan oleh WHO, bahwasanya seluruh negara harus mempunyai suatu kewaspadaan terhadap ini ya. Nah, alhamdulillah pasien 27 tahun ini laki-laki memang habis bepergian dari luar negeri ya. Dengan gejala di tanggal 14 itu ada demam ya, kemudian juga ada pembesaran kelenjar limfe. Tapi keadaannya baik ya, artinya tidak sakit berat, dan ada cacarnya atau ruam-ruamnya di muka, di telapak tangan, kaki, dan sebagian di sekitar alat genitalia ya. Nah, ada satu kesigapan dari petugas kesehatan di Jakarta ini. Terima kasih Bu Wid ya, rumah sakitnya begitu tanggap, begitu melihat ada suatu gejala itu dengan cepat untuk melakukan respon pemeriksaan lanjutnya, dan dengan cepat dilakukan pemeriksaan PCR. Dalam hitungan 2 hari pemeriksaan PCR itu sudah dilakukan dan tadi malam sudah diumumkan positif terkonfirmasi. Nah, saat ini pasien dalam keadaan baik-baik saja. Kalau dalam istilah COVID itu gejalanya ringan ya, dan pasiennya tidak perlu harus dirawat masuk di ruang isolasi, tapi cukup dilakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, informasi ini juga ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk melakukan surveillance ya kepada masyarakat atau kontak erat lah kepada pasien
untuk dilakukan pemeriksaan karena kasus cacar monyet ini adalah kasus yang menular yang memerlukan ya kontak tracing kepada orang-orang yang pernah kontak erat dengan pasien tersebut. Nah, itu informasi satu pasien yang terkonfirmasi. Artinya apa? Di Indonesia baru ada 1 orang nih yang konfirmasi. Kan diagnosis klasifikasi dari WHO itu kan 1 terkonfirmasi, yang kedua adalah probable, yang ketiga suspek, yang keempat adalah discarded atau disingkirkan. Kita sudah ada 22 loh yang dulu disuspek, ya, pernah ada di Jawa Tengah, kemudian di Pontianak, kemudian ada di Riau, ada di Banten, di Jakarta, dan sebagainya. Semuanya sudah dilakukan PCR dan surveillance, dan alhamdulillah semuanya negatif, dan kita dalam keadaan istilahnya tidak terjadi penularan yang lebih lanjut, dan pasien tersebut bukan pasien cacar monyet. Nah, yang satu ini memang sudah terkonfirmasi tadi malam. Nah, untuk itu sudah dilakukan berbagai langkah-langkah surveillance ya oleh Dinas Kesehatan bersama P2P Kementerian Kesehatan. Itu informasi yang awal pertama. Yang kedua, kami ingin mengulangi kembali sekaligus mengupdate ya informasi apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah Indonesia dalam rangka merespon pengumuman dari WHO sebagai kedaruratan kesehatan global. Kami ulangi, kita sudah melakukan kewaspadaan di seluruh pintu masuk ke Indonesia, baik dari udara, laut maupun darat, yang berhubungan langsung kepada negara-negara yang tadi sekitar 89 yang memang telah melaporkan itu. Kemudian sudah juga memberikan kewaspadaan dengan seluruh maskapai ya, maskapai penerbangan, maskapai pelabuhan untuk sama-sama ikut memberikan suatu kewaspadaan apabila ada penumpangnya itu yang memang mempunyai gejala yang sudah disampaikan tadi, yaitu gejala cacar monyet. Dan sudah kita sebutkan gejala apa saja yang harus diwaspadai. Kemudian langkah berikutnya kita sudah memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, seluruh petugas kesehatan, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mewaspadai cacar monyet ini. Pertama adalah mengingatkan ke seluruh masyarakat agar selalu meningkatkan atau menjaga PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, dan meningkatkan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini bukan hanya untuk COVID-19, tapi juga untuk seluruh penyakit menular. Nah, dengan protokol kesehatan yang kita lakukan, maka kita akan mencegah ya penularan dari seseorang kepada kita, khususnya monkeypox ini. Karena apa? Penularan monkeypox ini adalah utama sekali melalui kontak langsung kepada penderita. Kontak langsungnya bagaimana? Bisa dengan bersalaman, berpelukan, atau mungkin tidur bersama, dan seterusnya lah ya. Dan juga kontak kepada benda-benda atau barang-barang di sekitar pasien, umpamanya di selimut, di handuk, dan seterusnya. Kita harus menghindari itu, dan masyarakat harus paham apabila ada teman kita, saudara kita, masyarakat yang punya gejala ini, kita harus menghindari kontak langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan ya, kita sudah memberikan juga pedoman ya kepada seluruh dinas kesehatan se-Indonesia, kepada seluruh rumah sakit se-Indonesia termasuk swasta dan juga puskesmas untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap kasus ini. Jadi jangan sampai ada umpamanya petugas kesehatan di puskesmas, di rumah sakit yang tidak paham dengan cacar monyet ini, karena ini bagian dari kewaspadaan kita. Kita sudah memberikan pedoman-pedomannya kepada mereka, apa-apa yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk menangani apabila ada kecurigaan kasus ini. Dan ini sudah terbukti banyak, contohnya kemarin di Jawa Tengah, di Riau, di Kalimantan Barat itu dengan cepat mereka melakukan pengawasan ini, investigasi dan juga memberikan pemeriksaan PCR-nya ke Jakarta. Kemudian kesiapan kita dalam rangka untuk deteksi ya. Jadi untuk deteksi cacar monyet ini agak berbeda dengan yang lain, ya, juga agak berbeda dengan COVID. Ini adalah melalui pemeriksaan PCR, usapan atau swab ya, pada ruam-ruam atau pada lesi-lesi cacar yang ada di tubuh pasien yang dicurigai itu. Yaitu di swab, ya, diusap begitu, dikirim. Nah, pemeriksaan saat ini ada dua ya di Indonesia. Yang pertama adalah di Laboratorium Rujukan Nasional BKPK Kementerian Kesehatan. Yang kedua di Laboratorium Institut Pertanian Bogor. Dan dalam proses sekarang sudah akan ditambah 10 laboratorium yang ditingkatkan untuk melakukan pemeriksaan PCR sesuai dengan pintu masuk yang diharapkan memang menjadi kewaspadaan kita. Juga kepada beberapa rumah sakit yang sudah bisa melakukan PCR, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan 1.200 reagen ya. Reagen karena ini adalah khusus pemeriksaannya ya. Itu diberikan manakala ada kecurigaan ini dan bisa dilakukan di beberapa provinsi ini, dilakukan tanpa harus dikirim lagi ke Jakarta tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan juga banyak pertanyaan tentang vaksinasi ya. Gimana dok vaksinasi cacar monyet ini? Nah untuk sementara ini memang WHO belum memberikan rekomendasi untuk vaksinasi massal ya, sebagaimana halnya COVID. Jadi saat ini ada 2 atau 3 negara yang sudah melakukan vaksinasi dan kita juga sedang memproses untuk pengadaannya dan tentu saja harus melalui rekomendasi dari Badan POM. Nah, insya Allah ada sekitar 10.000 nanti vaksin kita adakan dengan proses yang sudah kami sampaikan tadi dan akan kita berikan kepada yang memang sedang menderita cacar monyet dalam masa inkubasi dan juga kepada kontak-kontak erat. Kemudian untuk pengobatan memang agar masyarakat tenang. Jadi cacar monyet ini tidak terlalu berat sakitnya ya. Tidak terlalu berat ya sakitnya, agar kita tenang. Malah kalau kita bandingkan dengan COVID jauh ya. COVID ini sangat jauh beratnya. Untuk itu kita tenang dengan maksud bahwasanya sebetulnya cacar monyet ini bisa sembuh sendiri. Self-limiting disease ya. Dalam masa inkubasinya yang 21 sampai 28 hari pasien ini akan sembuh sendiri. Manakala ya tidak ada infeksi tambahan atau superinfeksi, tidak ada komorbid yang berat yang menyebabkan bertambahnya berat komorbid itu. Nah, kalau pasiennya tidak ada komorbid, tidak ada imunokompromis dan tidak ada pemberat-pemberat yang lain, insya Allah sebetulnya pasien ini bisa sembuh sendiri. Nah, dari data laporan dunia, dari 39.700 tadi, ada 400 yang meninggal, itu sekitar 1%. Jadi kecil sekali ya, jauh dibandingkan dengan COVID yang sampai kadang-kadang 10% Ibu ya, dulu sampai 15% ya, tinggi sekali. Nah, untuk itu dimohon kepada masyarakat untuk tetap tenang, bahwasanya kasus cacar monyet ini sudah kita siapkan baik di tingkat surveillance ya, bagaimana dinas kesehatan, puskesmas ya, itu mempunyai kesigapan untuk melakukan deteksi, termasuk juga prevention, kemudian edukasi kepada masyarakat. Nah, tentu saja pengobatan-pengobatan yang lain yang standar sudah diberikan oleh rumah sakit dan sudah ada petunjuknya dari P2P Kementerian Kesehatan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, baik di tingkat puskesmas, di tingkat rumah sakit, bahkan di tingkat rumah sakit rujukan.
Dan khusus pasien ini tidak memerlukan ruang isolasi ya, tidak memerlukan ruang isolasi sebagaimana halnya COVID. Ruang isolasinya itu berbeda, walaupun sama-sama ruang isolasi. Kalau ruang isolasi COVID itu dengan tekanan negatif, tapi kalau untuk cacar monyet tidak memerlukan ruang isolasi yang bertekanan negatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian update informasi dari kami. Yang pertama tadi kami ingin menyampaikan sebagai pertanggungjawaban dan transparan ke publik, yaitu adanya kasus konfirmasi monkeypox atau cacar monyet ini, dengan maksud kita semua untuk lebih waspada, baik di tingkat masyarakat, di tingkat rumah sakit maupun di tingkat laboratorium, untuk kita sama-sama mengawal kedaruratan kesehatan global ini. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari media, dan di sini juga ada Ibu Wid dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, dan nanti kita dapat berdiskusi. Demikian Bu Wid, kami kembalikan untuk kita diskusi dengan teman-teman dari media. Baik, terima kasih Pak Sahril. Maaf tadi ini nggak bisa dibuka. Terima kasih Pak Sahril sudah memberikan informasi terbaru terkait dengan pasien pertama di monkeypox di Indonesia, dan seperti tadi diuraikan oleh Pak Sahril bahwa saat ini Pak Sahril didampingi oleh Kepala Dinas Provinsi Kesehatan DKI Jakarta, ada Dr. Widya Stuti, dan kemudian juga beberapa teman kami. Baik, Pak Sahril, kita mulai saja nih, ada bincang-bincangnya melalui chat dan ada juga yang angkat tangan. Mungkin saya akan silang-seling ya, jadi ada yang dari chat dulu, kemudian nanti ada yang raise hand. Yang di chat dulu ya Pak ya, jadi di sini Suci di Tekom, jadi ditanya bahwa satu pasien tadi bepergian dari luar negeri. Gimana sih caranya dia tertular? Apa kontak erat dengan orang yang terinfeksi atau gimana? Dan temuan cacar monyet di RI ini, akankah Indonesia itu akan menghadapi yang namanya next pandemi? Dan kalau boleh tanya, WHO sebut cacar monyet ini lebih banyak dialami oleh kelompok GAI. Apakah termasuk dalam kelompok tersebut dan berapa banyak yang kontak erat dengan pasien tersebut? Monggo, Pak Sahril. Terima kasih. Dari mana tadi Pak? Yang tanya? Dari Suci Detikcom. Oke, Mbak Suci Detikcom. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, penularan pasien cacar monyet ini adalah kontak langsung ya. Jadi pasien ini juga berkontak langsung kepada orang yang di tempat dia bepergian yang kemarin. Kemudian next pandemi, ya namanya aja pandemi, bisa akan habis, muncul lagi dengan pasien baru, ya gitu. Saya kira ini suatu kehidupan yang biasa, termasuk halnya pandemi COVID ya. Bisa saja suatu saat pandemi COVID ini sudah dianggap sudah landai dan tidak terlalu mengancam kesehatan dan secara perekonomian ataupun di bidang yang lain, maka pandeminya akan berakhir. Dan bisa jadi juga akan muncul pandemi-pandemi baru yang kita tidak tahu, gitu ya. Nah, saya kira itu. Baik, teman-teman, terima kasih Pak Sahril. Teman-teman, kita batasi nanti pertanyaan sekitar 5-6 ya. Saya akan selang-seling, kemudian kembali lagi ke chat dari Intan Harian Kompas. Bagaimana profil dari kasus terkonfirmasi ini? Riwayat berpergian dari negara mana? Apakah deteksi ini diperoleh dari inisiatif pemeriksaan dari individu yang terkonfirmasi atau didapat dari pencarian kasus surveillance ke kelompok masyarakat? Sudah ada berapa yang kontak erat terdata dari kasus konfirmasi dan antisipasi apa yang dilakukan? Oke, terima kasih. Pasien ini memang habis bepergian dari negara yang sudah saya sebutkan tadi, ada 89 negara di antara itu ya. Kami tidak akan menyebutkan nama negaranya. Yang kedua, apa ya pertanyaannya? Halo?
Nggak kedengaran, Mbak Wid. Mbak Wid, nggak kedengaran. Ya, apakah deteksi ini Oh diperoleh ya, di nah ini inisiatif? satu peningkatan ya kesadaran kesehatan bangsa kita ya. Dan ini juga sudah muncul juga di COVID ya, di mana ada kesadaran untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Nah, kebetulan pasien ini mempunyai suatu tingkat kesadaran dan tingkat pemahaman yang tinggi ya. Begitu dia merasakan gejala yang dia alami, maka dia dengan sigap melakukan pemeriksaan mandiri. Jadi bukan dari surveillance. Dan alhamdulillah dokter yang dikonsultasikan itu juga mempunyai suatu kesigapan akan kasus ini, walaupun tidak muncul gejala yang betul-betul khas untuk monkeypox. Jadi dia merasakan ada gejala ini, kemudian juga habis bepergian dari negara yang memang melaporkan itu, maka dilakukan pemeriksaan PCR. Nah, mungkin Bu Wid, Kepala Dinas Kesehatan, bisa menyampaikan surveillance kontak tracing terhadap pasien ini, Bu, informasi? Ya, Silakan, Bu terima Wid. kasih Pak Syahril. Terima kasih Bu Wid. Jadi poinnya kami sebagai salah satu bagian tim surveillance dari Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta terus-menerus melakukan sosialisasi, edukasi kepada semua rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Sehingga ada apabila merawat atau didatangi pasien dengan gejala menunjukkan suspek monkeypox, tentu sudah siap. Nah, ternyata alhamdulillah teman-teman rumah sakit siaga. Jadi begitu ada pasien datang dengan gejala mirip dengan dugaan monkeypox, langsung dilakukan langkah-langkah awal. Jadi pasien ini datang dengan keluhan tertentu dan pihak rumah sakit dengan sigapnya bisa mengidentifikasi bahwa ini bagian dari suspek monkeypox. Kemudian pihak rumah sakit langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan pendalaman kasus. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Wid, mungkin cukup. Ya, baik. Saya kembali. Sekarang yang raise hand, Dini, suara.com, silakan. Ya, makasih Bu Wid. Pak Syahril izin. Pak Syahril, untuk kasus konfirmasi ini, Pak Syahril kan tadi bilang isoman ya Pak Syahril. Ada syarat tertentu nggak sih Pak Syahril untuk melakukan isoman dengan pasien cacar monyet? Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan beberapa kasus ini kan ditemukan beberapa peneliti bahwa cacar monyet tetap bisa menular meskipun belum menunjukkan gejala ruam gitu. Bahkan demam juga sudah bisa menular. Apalagi tadi disebutkan 14 Agustus itu sudah timbul gejala demam gitu. Nah, adakah perubahan pola tracing itu Pak Syahril dari Kementerian Kesehatan karena dugaan bisa menular meskipun ruam belum muncul? Gitu aja. Terima kasih Pak Syahril, Bu. Oke, terima kasih. Jadi prinsipnya memang semua kasus pasien menular ini kan dilakukan isolasi ya. Isolasi itu bisa di isolasi berdiri, bisa isolasi di fasilitas pelayanan kesehatan, atau isolasi yang terpusat, dan juga rumah sakit ya. Nah, berbeda dengan COVID, kalau ini isolasinya tidak harus di ruang isolasi dengan bertekanan negatif. Jadi rumah sakit dengan edaran dari Dirjen P2P kemarin sudah semuanya harus menyiapkan, dan memang rumah sakit harusnya punya ruang isolasi. Ruang isolasi. Nah, begitupun di rumah mirip-mirip dengan COVID, ya yang penting dia terpisah dari keluarganya, tidak kontak dengan keluarganya. Nah, begitu saja. Jadi tidak ada secara khusus untuk melakukan isolasi di rumah. Kemudian penularan. Memang secara literatur, pengalaman, ataupun perpustakaan dari kasus-kasus COVID ini, memang baru menular itu setelah fase kedua ya, fase erupsi namanya ya. Tapi kalau dia fase awal, fase yang prodromal itu, baru demam, baru itu dia tidak menularkan, ya kan? Jadi dia menularkan setelah hari kelima atau hari ke-6, setelah munculnya ruam-ruam atau cacar-cacar di muka, di tangan, dan sebagainya. Nah, untuk tadi ada beberapa laporan kasus, tapi itu masih kasus ya, belum besar dan belum dipublish sebagai masa inkubasi awal
pasien ini bisa menular. Tetap kita memegang kepada setelah dia masa fase erupsi. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi yang raise hand adalah Stefano di sini. Oh, tadi Singgi ya? Singgi dulu deh, baru Stefano. Monggo silakan. Setelah itu kita kembali ke chat 2-3. Kira-kira sama, sudah terjawab sih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Singgi. Yang Stefano, gimana? Apakah sama juga? Pertanyaan saya ini Bu, tadi pasien pertama ini apakah WNI, kemudian kembali ke Jakartanya pada tanggal berapa gitu, dan dia terkonfirmasi positifnya berarti di DKI Jakarta ya Pak. Terus kalau dia self isolation berarti sekarang saat ini lagi di Jakarta juga ya Pak, itu aja sih. Dan memastikan umurnya 27 tahun ya Pak. Terima kasih. Monggo Pak Sahril. Ya. Saya jawab nanti Bu Wit, kalau salah saya dikoreksi ya. Jadi pasien ini baru pulang dari negara tadi, luar negeri, pada tanggal 8 Agustus ya, sampai di Jakarta, dia WNI ya. Kemudian baru mulai gejalanya itu muncul di tanggal 14, Mas ya, dengan muncul gejala demam. Kemudian juga tanggal 16 itu baru muncul tadi lesi atau ruam-ruam. Dan kemudian tanggal 18 dilakukan pemeriksaan karena pasiennya datang ya. Tanggal 16 itu belum datang dia ke fasilitas kesehatan atau ke rumah sakit. Nah, tanggal 18 itu diperiksa dengan cepat oleh rumah sakit dan diperiksa dalam waktu 1 hari itu hasilnya keluar dan PCR positif. Mungkin Bu Wit mengkoreksi kalau saya salah Bu, silakan. Ya, sudah tepat Pak. Sudah sesuai tanggal kedatangan sudah tepat. Dan terdiagnosa baru tadi malam ya. Malam ya. Keluar hasil. Baik, terima kasih Pak Sahril, Bu Wit. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkai jadi satu saja Pak Sahril ya, supaya karena ada beberapa yang sama, jadi saya jadiin satu aja. Pertama adalah berapa jumlah standar tracing kontak eratnya untuk kasus ini, lalu kemudian apakah kasus ini akan ada kebijakan lokal PPKM, kemudian juga itu dulu Pak, nanti saya cari kembali berikutnya. Jadi apakah ada kebijakan lokal untuk PPKM dan kemudian berapa jumlah standar tracing kontaknya. Dan kemudian juga satu lagi Pak, treatmentnya yang sudah terkena itu untuk deteksi dan treatmentnya itu termasuk apa saja, obat atau vaksin saja? Ya. Apakah di sini ada Bu Endang? Bu Endang? Bu Endang dari P2P? Belum ada tuh Pak. Oke, nanti mungkin Bu Wit bisa menjawab standar kontak tracing. Kalau kita kan di COVID kan 1:12 Bu ya, 1 itu kalau ini berapa gitu ya. Kemudian kebijakan lokal PPKM belum kita berlakukan ya, karena ini baru 1 kasus ya. Dulu aja COVID itu setelah sekian banyak kasus baru kita melakukan kebijakan itu ya. Nah kalau treatment ya, tadi saya sudah katakan, pasien ini kan karena virus ya. Nah tentu saja virus ini kan sembuh sendiri ya. Jadi dia kalau didiamin aja sebetulnya tanpa ada komorbid, tanpa infeksi sekunder, maka dia akan sembuh sendiri setelah masa inkubasinya selesai. Jadi setelah lesinya pecah gitu, mengering dan mengelupas sembuh. Nah cuman masalahnya saat ini perlu kita pengawasan. Satu pengawasan agar dia tidak menulari orang lain, maka perlunya karantina, perlunya isolasi. Kemudian diperiksa sama dokternya. Kalau ternyata lesinya banyak sekali gitu ya, banyak sekali di tangan, di kaki dan mengganggu, maka tentu saja harus ada pengobatan khusus dari spesialis kulit. Dan juga kalau ada efek samping yang lain, umpamanya dia terjadi pneumonia, bronchopneumonia, tentu saja perlu konsultasi pemeriksaan kepada dokter paru dan seterusnya. Nah, jadi pengobatannya saat ini secara spesifik memang kita memberikan hanya simptomatik, kemudian suportif agar daya tahan tubuhnya semakin baik. Bu Wit, mungkin tadi standar kontak apa ada Bu? Berapa Bu kontak tracingnya? Ya, terima kasih Pak Sahril. Jadi memang
kasus ini monkeypox ini beda dengan COVID yang memang sudah ada standar 1:15 minimal gitu ya. Sedangkan untuk monkeypox tentunya tidak. Tetapi perlu kita pendalaman pada saat anamnesa atau tanya jawab dengan pasien, kira-kira kontak eratnya berapa, dan itu yang kita dalami. Tapi tidak ada rasio tertentu. Dan perlu diketahui juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sahril bahwa monkeypox ini tidak begitu mudah menular, tidak sama dengan COVID. Jadi poinnya adalah bagaimana kita mampu mengawal, memonitor kasus pada saat dilakukan isolasi di tempat vaksinasi. Kami bekerja sama dengan Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Widya, terima kasih juga Pak Sahril, teman-teman media. Kita sudah menjelang maghrib dan sudah banyak pertanyaan, semuanya sudah lengkap. Bu Wid, ada satu yang mungkin belum terjawab tadi. Boleh ya, saya tambahin ya. Oh boleh, monggo Pak Sahril. Ini buat teman-teman wartawan nih yang penasaran biasanya. Jadi cacar monyet ini tidak menyerang kelompok tertentu ya. Nggak ada tertentu. Jadi yang menyerang kelompok itu karena kontak erat saja, ya kan? Jadi jangan sampai ada salah pemahaman. Kelompok ini, kelompok ini tidak. Ya. Jadi semua orang yang mempunyai potensi kontak erat dengan pasien, maka dialah yang paling mempunyai risiko tertinggi untuk penularan. Saya kira gitu ya. Nah, termasuk nanti surveillance pun juga begitu. Tidak kita lakukan kepada kelompok tertentu, tapi kepada semua orang yang mempunyai risiko kontak kepada pasien-pasien itu, dan kita tidak ingin membuat suatu kesalahpahaman di tingkat masyarakat ini ya. Jadi tolong dipahami, kita akan memperlakukan ini secara proporsional, dan sekali lagi Bu Wid izin dengan penemuan kasus satu ini, artinya memang pengumuman WHO itu benar, seluruh warga negara seluruh dunia harus waspada, dan kita ada. Oke, nggak apa-apa, kita waspada, mudah-mudahan tidak bertambah sebanyak mungkin. Walaupun bertambah, kita akan, seperti yang saya sebutkan tadi, sudah mempunyai suatu sistem, bagaimana deteksi, bagaimana penanganan di tingkat rumah sakit, puskesmas, dan seterusnya, sehingga kita termasuk di surveillance, sudah sangat tanggap, dan kita akan melindungi masyarakat ini. Dan tentu saja terakhir, peran masyarakat apa sih? Ya tadi PHBS, kemudian protokol kesehatan, dan juga menjaga kontak erat untuk tidak kepada orang-orang yang ada curiga cacar monyet atau cacar lah secara keseluruhan. Karena cacar air pun itu sangat menular ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahril. Dengan sendirinya sudah dirangkum kembali oleh Pak Sahril apa yang harus kita lakukan. Jadi tetap prokes, tetap PHBS, supaya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak Bu Widya Stuti, Pak Sahril, teman-teman semua. Kita sudah menjelang maghrib, dan mudah-mudahan preskon kali ini betul-betul bisa bermanfaat, memberikan informasi yang terbaru kepada teman-teman. Terima kasih banyak, sehat semua untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wid, terima kasih. Terima kasih Mbak Wid, terima kasih Pak Sahril, Pak Randy, teman-teman Prokom, dan teman-teman media, sehat semua ya. Boleh ditutup Rina? Terima kasih. Terima kasih.